Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Ada Orang Utang. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca doa melunasi utang. Sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa usaha manusia itu ada usaha lahir dan ada usaha batin. Dan kita tidak boleh hanya memahami bahwasanya usaha itu bagian yang lahir saja. Termasuk bagian yang batin seperti memiliki ketergantungan kepada Allah, tawakal kepada Allah, punya harapan besar kepada Allah, itu juga bagian dari usaha. Termasuk diantaranya doa. Jangan lupa untuk berdoa. Doa melunasi utang, silakan Anda buka di halaman 69. Jangan lupa untuk berdoa. Berdoa merupakan bukti bahwa kita orang beriman yang sadar akan kelemahan diri kita dan meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang mengatur semua hambanya. Sehingga ketika orang itu berdoa, tentu saja dia punya harapan besar terhadap zat yang diminta. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan tentang arti penting doa. Sebagaimana yang kita ketahui, bi anna taufiqa biyadillah, la biyadil makhluk. Bahwasanya taufik, semangat untuk mengamalkan kebaikan, hidayah untuk mengamalkan kebaikan, termasuk juga kemudahan dalam melakukan apapun, itu ada di tangan Allah, bukan ada di tangan makhluk. Famiftahuhu, maka kunci untuk bisa mendapatkan kemudahan itu adalah sidqul luju wal iftikar wal iltija ilallah. Orang merasa butuh, kemudian dia bersandar, betul-betul bersandar secara jujur, dia merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba ketika ingin mendapatkan pertolongan Allah, kata kuncinya adalah buktikan kalau kamu ini merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang hamba merasa butuh kepada Allah, dia tidak merasa bahwasanya dirinya lebih, atau dirinya itu sudah hebat, dirinya mampu menyelesaikan urusannya sendiri. Ketika dia merasa butuh kepada Allah, maka dia akan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itulah kunci agar seorang hamba bisa mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu terkadang seorang hamba yang sering mendapatkan nikmat, hidupnya selalu enak. Di satu kondisi tertentu, dia dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya menurun. Usahanya gagal, atau misalnya omsetnya menurun jauh, atau dia sakit-sakitan, atau faktor yang lainnya, yang membuat dia pada posisi sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga dia merasa berada di titik nadir. Saya adalah orang yang penuh dengan aib, saya berada di titik nol. Selanjutnya, dia punya harapan besar untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula ketika orang dalam kondisi punya utang. Kita sangat yakin, dia sangat berharap agar utangnya itu cepat lunas, terutama orang yang masih kepikiran dengan utang, atau mungkin dia bingung karena sering ditagih. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hambanya memohon kepadanya, maka Allah akan berikan kemudahan. Yakini hal itu. Doa adalah bukti bahwa kita adalah orang yang beriman, yang sadar akan kelemahan diri kita, dan sekaligus kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang mengatur seluruh urusan hambanya.
Ketika Anda berdoa memohon kepada Allah agar utang itu segera dilunasi, berarti Anda punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melunasi, akan menolong kita, memudahkan kita untuk melunasi utang. Dan itu bagian dari apa, jemaah? Bagian dari husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ada workshop tentang melunasi utang. Workshop ya, melunasi utang. Workshop itu 2 atau 3 hari. Bayarnya berapa? Antara 5 sampai 8 juta. Workshop untuk melunasi utang, Masya Allah. Padahal yang ngadain workshop, dia nggak punya kuasa untuk bisa melunasi utang seluruh pesertanya. Dia hanya menyampaikan teori, dia hanya menyampaikan bagaimana teknis melunasi utang. Dia nggak punya kuasa. Utang melunas, lunas. Nggak bisa dia. Dia nggak bisa menguasai alam ini. Tapi Masya Allah, harga workshop itu cukup mahal ya. Antara 5 sampai 8 juta. Hanya kurang lebih 2 atau 3 hari. Dan pada waktu kami sering mengisi workshop tentang masalah fikih muamalah, kemudian tentang masalah musyarakah, mudharabah, dan beberapa akad dalam fikih muamalah, kita sering mendapatkan keluhan dari beberapa kawan yang merasa betapa mahalnya workshop ini. Saya ingin melepaskan diri dari utang, tapi saya kebebanan untuk bayar itu. Jadi ceritanya begini ya. Ini orang memang memanfaatkan kesempatan ketika orang punya utang. Workshop itu cukup terkenal. Dan tokoh yang ngisi workshop ini sangat terkenal. Jadi dia buka workshop free, gratis. Setengah hari misalnya, dari mulai pagi jam 9 sampai duhur. Free. Banyak orang tertarik untuk ikut karena free. Nah, ketika free, dia cuma menyampaikan permukaannya saja. Secara umum, motivasi, pokoknya kita harus bebas utang. Pokoknya kita harus bersih dari utang, ancaman utang ketika di akhirat, dan seterusnya. Sudah? Setelah itu bagi yang tertarik untuk mendalami bagaimana cara untuk melepaskan utang, silahkan bergabung di grup. Daftar. Pada daftar. Nah, di satu grup yang isinya puluhan orang. Nah, admin bermain di situ. Akan diselenggarakan workshop pada tanggal sekian, tempatnya di tempat ini selama 3 hari. Atau 2 hari. Biayanya 8 juta. Nah, banyak orang yang dia sudah terjepit dengan utang, nggak punya dana untuk itu, nggak mampu. Cerita yang sampai ke saya, admin mengatakan ya, di grup itu, ayo pokoknya harus mampu. Orang yang mau membebaskan diri dari utang harus siap menyediakan. Dana sekian kalau nggak mampu, ayo. Sampai akhirnya di titik terakhir ketika workshop sudah mau dimulai, ada beberapa yang tidak mampu bayar, ya sudah dikeluarkan dari grup. Ya, jadinya workshop ini laku dengan cara seperti itu. Baik. Ya memang ada sebagian yang dia berhasil. Dan untuk membutuhkan coaching agar bisa melunasi utang, nanti ada biaya tambahan. Kita tidak menggunakan prinsip seperti ini untuk mengajarkan kaum muslimin agar bisa bebas utang. Apalagi kemudian dengan cara terlalu mahal yang itu bisa jadi akan memberatkan sebagian kaum muslimin ketika dia punya keinginan untuk membebaskan diri dari utang. Nah, kita sampaikan salah satu di antara upaya dan ikhtiar yang bisa Anda lakukan adalah doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, iringi dengan kejujuran bahwa Anda betul-betul butuh. Dan tentu saja memiliki tekad kuat untuk menghindari setiap tindakan maksiat yang berkaitan dengan masalah muamalah seperti utang dengan bank ribawi dan seterusnya. Terdapat beberapa doa yang isinya permohonan agar kita cepat melunasi utang. Berikut kami cantumkan dalilnya dari hadis. Doa yang pertama. Allahumma kfini bihalalika an haramik, waghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik, waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah,
cukupilah aku dengan rizki yang engkau halalkan. Allahumma kfini, ya Allah cukupilah aku bihalalika, dengan rizki yang engkau halalkan. An haramika, sehingga aku tidak butuh untuk mengambil yang haram. Sehingga aku tidak butuh dengan apa yang engkau haramkan. Waghnini bifadlika, dan cukupilah aku, penuhi kebutuhanku. Bifadlika, dengan kemurahanmu. Amman siwak, sehingga aku tidak butuh kepada selainmu. Masya Allah ya. Kalimatnya sangat ringkas dan doa ini bersajak ya. Semuanya diakhiri dengan huruf apa? Kaf. Allahumma kfini bihalalik an haramik. Allahumma kfini bihalalik an haramik. Waghnini bifadlik amman siwak. Semuanya diakhiri dengan huruf kaf sehingga terkesan bersajak. Hadis referensi untuk doa ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ada seorang budak mukatab yang mendatangi beliau. Budak mukatab itu adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya. Ada budak namanya budak mukatab. Jadi ini budak mukatab dijanjikan merdeka oleh tuannya. Budak itu kan ada banyak macam ya. Ada budak mukatab. Ini beberapa budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya ya. Budak mukatab, budak mudabbar. Budak mukatab ini dijanjikan merdeka jika bisa bayar senilai tertentu. Bisa bayar senilai tertentu sesuai kesepakatan dan yang diminta oleh tuannya. Kamu kalau bisa menebus dirimu seharga 100 juta, tak bebaskan. Lalu budak mukatab ini nyicil. 100 juta kegedean ya. 10 juta misalnya. Kamu kalau bisa nebus 10 juta, kamu tak bebaskan. Nah kemudian budak mukatab ini nyicil. Dia nyicil. Bulan ini bisa 300. Bulan depan bisa 500. Bulan depan lagi bisa sekian ratus. Nyicil dia. Sampai ketika totalnya 10 juta, bebas. Itulah budak mukatab. Ada budak mudabbar. Budak mudabbar itu bebas jika tuannya mati. Ya, kalau nanti aku mati, kamu bebas. Nah, budak yang dijanjikan seperti ini namanya budak mudabbar. Nah, budak mudabbar ini tidak boleh diwariskan. Karena dia sudah dijanjikan bebas oleh tuannya jika tuannya mati. Artinya, kamu tetap jadi budakku, layani aku sampai aku mati. Biasanya orang kalau sudah tua, ya, dan dia pengen punya pembantu, budaknya, maka dia tidak ingin membebaskan budaknya selagi beliau masih hidup. Sehingga biasanya dilakukan akad seperti ini, dan budaknya menjadi budak mudabbar. Lalu budak mukatab ini mendatangi Ali bin Abi Thalib karena dia kan jadi punya utang. Utang senilai kewajiban yang harus dia bayarkan agar dia bisa bebas. Budak ini mengatakan, saya tidak mampu melunasi cicilan tanggungan untuk membebaskan diriku. Karena itu bantulah aku. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, maukah saya ajarkan beberapa kalimat yang pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Andaikan engkau memiliki utang sebesar gunung Thabir, Allah akan bantu melunasinya. Gunung Thabir ini gimana, Pak? Wallahu alam. Yang jelas pokoknya namanya gunung, gak ada yang kecil ya. Coba orang punya utang segede gunung Thabir atau segede gunung itu aja. Banyak sekali utangnya. Tapi kalau dia jujur membaca doa ini, Allah akan membantu untuk melunasinya. Lalu Ali mengajarkan, bacalah Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Nah,
Dan doa ini sangat bagus untuk kita baca dan boleh juga Anda baca secara rutin agar kita dimudahkan oleh Allah untuk mencari rizki yang halal dan tidak punya keinginan untuk mendapatkan rizki yang haram. Karena kadang ada orang yang syahwatnya untuk mendapatkan rizki yang haram itu besar. Sebab godaannya di situ besar. Misalnya apa, Pak? Ya, orang yang bekerja di daerah yang basah. Sementara dia punya amanah dan dia harus menjaga diri, godaannya besar. Atau orang yang berdagang tapi praktek bisnisnya penuh dengan kotoran. Sehingga godaannya besar, kalau itu tidak diambil nanti kehilangan peluang yang nilainya besar. Yang seperti ini butuh pegangan. Dan pegangan yang bisa dia gunakan adalah memohon kepada Allah agar dicukupi dengan sesuatu yang halal. Allahumma kfini bihalalika an harami. Allahumma kfina bihalalika an harami. Wagnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah kami semua, saya dan para pemirsa yang lainnya, bihalalika, dengan rizkimu yang halal, an haramika, sehingga kami tidak butuh untuk mengambil rizkimu yang haram. Wagnini bifadlika, wagnina bifadlika, dan cukupilah kami, penuhilah kebutuhan kami dari karuniamu, amman siwak, sehingga kami tidak butuh untuk bersandar kepada selainmu. Selanjutnya kita beralih kepada doa yang kedua. Doa yang kedua, kalimatnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal bukhli wal jubn, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari al-ham dan al-hazan. Apa itu al-ham? Al-ham adalah rasa takut disebabkan karena bingung memikirkan masa depan. Nanti gimana, nanti gimana, nanti gimana. Bingung memikirkan masa depan. Itu ham. Ketakutan, keresahan, memikirkan masa depan. Al-hazan itu ketakutan karena terngiang dengan masa silam. Waduh, saya kemarin kok kayak gini ya. Nah, saya kemarin kayak gini. Saya menyesal. Sehingga al-ham itu ketakutan terkait masa mendatang, dan al-hazan itu penyesalan terhadap perbuatan yang telah dikerjakan. Wal ajzi wal kasal. Dan saya berlindung kepadamu dari al-ajz, ketidakmampuan, lemah. Disuruh A, tidak bisa. Disuruh B, tidak bisa. Disuruh C, tidak bisa. Pak, coba lakukan ini, Pak. Waduh, saya tidak bisa ya. Saya tidak sanggup. Kalau yang kayak gini, waduh, saya tidak sanggup. Ada orang yang terlalu lemah, ya, sehingga banyak potensi yang dimiliki oleh orang lain, dia itu tidak bisa. Terlalu lemah dia. Saya katakan ini bukan lemah fisik, tapi lemah mental. Ada orang yang seperti itu. Jadi nggak berani mencoba. Nggak berani mencoba. Coba kamu coba ini. Coba yang ini. Coba yang ini. Dia sudah bilang, kayaknya kok saya nggak sanggup. Itu semuanya adalah al-ajz. Al-ajz. Lalu ada al-kasal. Dia malas melakukannya. Sebenarnya dia bisa, tapi malas. Dia punya potensi, dia punya kemampuan. Kamu itu bisa. Cuman masalahnya satu, malas. Dan itu penyakit yang menghalangi orang untuk bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Dan jangan terlalu jangan terlalu memanjakan malas. Fisik ini kalau dimanjakan, dia senang. Memang senang. Dia sudah bisa menikmati ini, ya sudah. Tapi ya dampak buruknya, nanti dia tidak akan bisa terpisah dari sifat manja seperti itu. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, an-nafsu kat-tifli illam tanfatin la yanfatim. Jiwa itu seperti bayi. Kalau kau tidak menyapihnya, dia nggak bakalan bisa tersapih.
Sehingga akhirnya cuman mengandalkan ASI aja. Disuruh makan sendiri tidak mau. Maka orang tua yang anaknya sudah di usia 2 tahun, dia harus terpisah dari ASI ibunya. Biar ketika tidur tidak terlalu bergantung kepada ASI. Dia nanti harus sudah mulai diajari untuk banyak makan makanan yang ada di sekitarnya. Kalau dia nggak pernah disape, yang terjadi apa? Gandol terus, gitu ya. Gandol terus karumbok nih. Maka dia akan terus bergantung pada ASI ibunya. Nafsu juga seperti itu. Kalau tidak disape, nggak dipaksa, maka dia tidak akan bisa tersapi. Wal bukhl wal jubn. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil dan pengecut. Bakhil itu pada harta, pengecut pada jiwa, pada jasad. Ada orang yang bakhil, dia nggak mau hartanya keluar. Ada orang yang pengecut, dia nggak mau badannya terluka. Ya, sama-sama bakhil sebenarnya. Cuman kalau bakhil lebih kepada harta, hartanya nggak mau keluar. Kalau al-juban, fisiknya itu nggak mau diajak. Pak kerja bakti, wah, ya mas, saya sama debu itu nggak berani saya mas. Ya sudah, bapak bagian rumput aja. Wah, saya takut nanti kalau ada ular gimana. Oh kalau kayak gitu pak, bapak yang bagian masak. Waduh, apalagi itu mas. Saya sama pisau itu takut. Waduh, Masya Allah ya. Ini orang yang terlalu bakhil terhadap orang yang terlalu juben ya, pengecut pada dirinya. Jadi gak beranian. Ini kita baru berbicara untuk urusan yang kecil. Belum lagi kalau sudah permasalahan jihad. Makanya orang bakhil dalam jihad, dia gak ikut keluar harta dan tidak mau menyerahkan jiwanya. Dan seorang mukmin, kata Nabi SAW, laisa bil bukhli al-hali' wala bil jubnil khali'. Mukmin itu tidak memiliki sifat bakhil yang kebangetan dan pengecut yang kebangetan. Wa dhala'id dain. Dan aku berlindung kepadamu dari dhala'ud dain, belenggu utang. Wa ghalabatir rijal, serta dikuasai oleh orang lain. Tayyib. Jamaah yang dimulakan Allah, Anda bisa perhatikan di sini Nabi SAW berdoa dengan sepasang akhlak buruk yang itu biasanya menjadi turunannya. Alham dengan al-hazan ini sepasang. Alham dengan al-hazan ini sepasang. Al-ajz ini sepasang dengan al-kasal. Bakhil itu sepasang dengan juben. Dhala'id dain sepasang dengan ghalabatur rijal. Orang kalau terlilit utang, kena belenggu utang, dia akan dikuasai oleh orang lain. Sehingga dia dikejar-kejar sama DC. Ya. Kalau nggak dikejar-kejar DC, nanti dikejar-kejar sama pemilik utang. Ayo take. Diteror, ditelepon berkali-kali. Kadang dihina. Maka dia berada di bawah ghalabatur rijal. Dan orang yang hidupnya di bawah ghalabatur rijal itu pasti nggak nyaman. Karena dia dalam tekanan. Jadi ghalabatur rijal adalah tekanan orang lain karena kita punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang itu dan itu belum selesai. Hadis referensi, hadisnya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Talha. Ada Talha bin Ubaidillah, ada Abu Talha. Ini dua sahabat yang berbeda. Bapak tiri Anas. Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Talha, carikan anak yang bisa membantuku sampai aku bisa tiba di Khaybar. Anas melanjutkan, Abu Talha memboncengku, saat itu aku baru mendekati usia balik. Karena Anas ketika Nabi SAW
Tiba di kota Madinah, usia Anas sekitar 10 tahun. Berarti 5 tahun ketika Nabi SAW di Madinah, Anas mendekati usia balik. Aku melayani Nabi SAW apabila beliau turun dari kendaraannya. Aku mendengar beliau sering membaca doa, kata Anas, Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa minal ajzi wal kasal. Wa minal jubni wa minal bukhli wal jubn. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, wa min dola'id daini wa ghalabatir rijal. 4 pasangan tadi ya. Alham, pasangannya hazan. Kemudian yang kedua adalah al-ajz, pasangannya kasal. Yang ketiga, bukhl, bakhil, pasangannya jubn. Yang keempat, dola'id dain, terlilit utang, pasangannya ghalabatur rijal. Hadisnya riwayat Bukhari. Dan di sini ada lafaz yang menjadi kepentingan kita adalah lafaz wa dola'ir rijal, wa dola'id dain. Kita berlindung kepada Allah dari terlilit utang. Yang itu menyebabkan diri kita tertekan dengan orang lain. Hadisnya riwayat Bukhari. Doa yang ketiga. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'. Falikal habbi wan nawa. Wa munzilat taurati wal injili wal furqan. Pengantarnya cukup panjang. Ya Allah, Rabbas samawati sab', Dat yang memiliki dan menciptakan langit yang jumlahnya 7. Rabb arsh yang agung. Rabbnya arsh, Dat yang memiliki dan menciptakan arsh yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai'. Wahai Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Falikal habbi wan nawa. Engkau yang memecah biji-bijian. Biji itu ada 2, ada al-hab, ada an-nawa. Kita mengenal monokotil, dikotil. Tapi sebenarnya al-hab wan nawa itu bedanya di sini. Al-habbu itu biji yang dimakan. Apa ada Pak biji yang dimakan? Sebutkan contoh biji yang dimakan. Orang Indonesia itu Masya Allah sakti ya, makan beton. Udah biasa mereka makan beton ya. Yang dimaksud biji yang dimakan bukan itu Pak. Biji yang dimakan di sini maksudnya adalah bahan makanan pokok, itu rata-rata biji-bijian. Beras, gandum, ya, dan seluruh turunannya. Jagung. Itulah al-habbu. Sehingga kita makan al-hab, al-hubub, itu yang kita makan adalah bijinya. An-nawa itu biji yang ditanam, yang tidak dimakan. Biji yang tidak dimakan. Jadi pada asalnya dia tidak dimakan. Ya, meskipun ada orang yang makan. Biji rambutan, biji salak, biji duren. Pada asalnya itu tidak dimakan, bukan bagian makanan. Pokoknya itu ada di buahnya. Contohnya apa? Kalau an-nawa, anggur kalau di sana ya. Kemudian apalagi? Buah tin dan aneka buah-buahan yang dimanfaatkan adalah daging buahnya. Jadi ini berlaku untuk buah. Dan tanaman di alam raya ini isinya cuma itu. Kalau nggak bahan makanan pokok, ya, ini bahan pokok. Ya. Kalau nggak bahan makanan pokok, buah pelengkapnya. Buah, sayur itu ada di sini. Bahan makanan pokok beras, gandum, jagung, dan seluruh turunannya. Ya, itu ada di al-hab. Ya. Dan jamaah yang dimakan Allah, coba kita perhatikan ya. Seperti biji apa yang paling lemah? Apa biji yang paling lemah misalnya? Ya. Biji nangka.
Ya, misalnya. Atau biji durian lemah ya. Baik. Jadi dipukul-pukul pakai tangan, dia sudah hancur. Beras. Ya beras agak keras. Tapi pakai tangan masih bisa untuk dipatahkan. Tapi Masya Allah, biji yang lemah ini bisa nembus batu. Sehingga ketika dia keluar tunasnya, gitu ya, keluar tunasnya, lalu dia bisa menembus celah-celah di sekitarnya. Terus seperti itu, sampai akhirnya batu itu kan bisa pecah. Kadang ada misalnya pohon beringin, yang dia tumbuh di sela-sela batu, sampai batu itu pecah. Itu berawal dari sebuah biji yang ditumbuhkan oleh Allah. Kemudian dia membesar, sampai sebuah batu itu pecah. Padahal dia berasal dari sesuatu yang sangat lemah. Falikul habbi. Kacang, itu biji yang lemah. Ditanam dalam tanah, diuruk. Biar nggak nanti dimakan oleh burung. Diuruk. Tapi dia bisa menembus tanah. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang membukanya. Dan Allah yang menjaganya, Allah yang menghidupkannya. Falikul habbi wan nawa. Wa munzilat Taurat wal Injil wal Furqan. Dialah yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Zabur kok nggak disebutkan, Pak? Karena kitab yang berisi hukum 3 ini. Taurat, Injil dan Furqan, Al-Quran. Sedangkan Zabur itu isinya doa-doa. Wa a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhum binasiyatiha. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Dan segala sesuatu ubun-ubunnya ya, ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Lalu kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, engkau lah zat yang al-awwal, zat yang pertama. Falaysa qablaka syai', tidak ada apapun sebelum engkau. Wa antal akhiru, dan engkau zat yang terakhir. Falaysa ba'daka syai', dan tidak ada apapun setelah engkau. Wa antal zahir, dan engkau zat yang zahir. Falaysa fawqaka syai', di atasmu tidak ada apapun. Di atasmu tidak ada apapun. Wa antal batin, engkau lah yang batin. Dan tidak ada sesuatu yang luput darimu. Falaysa dunaka syai'. Kemudian kita baru mohon kepada Allah, iqdi 'anna ad-daina waghnina minal faqri. Lunasilah utangku ya Allah, dan berikan kecukupan aku sehingga aku tidak mengalami kefakiran, ya, selalu merasa butuh kepada orang lain. Baik. Kita membaca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sederet namanya. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang pertama dan yang terakhir. Dia yang lahir dan dia yang batin. Al-zahir wal batin. Dan itu nama Allah Ta'ala. Nah, Nabi SAW menafsirkan wal awwal wal akhir. Apa yang dimaksud al-awwal al-akhir? Al-zahir wal batin. Al-awwal wal akhir itu dimensi waktu. Dialah Allah Ta'ala zat yang pertama dan yang terakhir. Dan tidak ada makhluk sebelum Allah, tidak ada makhluk setelah Allah. Al-awwal wal akhir. Al-zahir wal batin. Ini berbicara dimensi ruang. Berbicara dimensi ruang. Dalam arti Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Yaqdi 'anna ad-daina waghnina minal faqri.
Kemudian kita mohon kepada Allah, lunasilah utang kami dan cukupilah kami sehingga kami tidak menjadi fakir lalu butuh, ya, butuh kepada yang lain disebabkan karena kefakiran. Kita baca hadis referensinya. Diriwayatkan dari Suhail. Suhail ini tabi'in ya. Beliau mengatakan bahwa Abu Saleh, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyuruh kami agar ketika hendak tidur kami membaring ke arah sisi kanan, kemudian membaca Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim sampai akhir hadis. Dan beliau mendapatkan ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Sehingga sanadnya an Suhail an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, semua doa di atas bisa dibaca sekaligus atau salah satu darinya. Berdoalah dengan disertai keyakinan dan harapan besar kepada Allah. Jangan pernah bosan untuk terus berdoa, meskipun belum ada tanda-tanda Allah telah mengabulkan doa kita. Ada seorang hamba yang beliau sangat serius ketika berdoa, padahal sebab untuk bisa terwujudnya apa yang beliau harapkan itu sudah tidak ada. Siapa beliau? Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, disebutkan oleh Allah. Ya. Jadi Nabi Zakaria memohon kepada Allah agar diberi keturunan. Padahal beliau sudah tua, istrinya mandul, dan sudah tua, sudah menopause. Istrinya menopause, mandul. Ya. Nabi Zakaria dalam kondisi sudah tua. Baik, secara perhitungan normal, ini untuk bisa punya anak mustahil. Tapi beliau berdoa kepada Allah terus. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada beliau seorang anak. Ketika diberi karunia seorang anak, karena Nabi Zakaria didatangi oleh malaikat, dan malaikat itu menyampaikan kabar gembira akan memberikan seorang anak, Nabi Zakaria terheran. Anna yakunu li gulamun wa qad balagani al-kibar wa imraati akir. Kok saya bisa punya anak gimana? Padahal saya sudah tua, sementara istriku akir, orangnya mandul. Qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayyin. Allah Ta'ala berfirman, itu mudah bagi Allah Ta'ala. Lalu Nabi Zakaria dikasih tanda, ya, mohon kepada Allah. Terus, apa bukti kalau nanti saya akan punya anak? Kemudian malaikat mengatakan, kau tidak bisa bicara selama 3 hari. Tidak bisa bicara selama 3 hari. Sehingga sejak saat itu kemudian Zakaria nggak bisa bicara. Tapi Allah perintahkan, wadhkur rabbaka katsira. Tapi tetap ingat Allah. Tetap ingat Allah. Tetap banyak berzikir. Subhanallah. Ini nggak bisa bicara, tapi disuruh banyak berzikir. Ada pelajaran penting di sini, saya mohon maaf. Kita beralih tema. Allah ceritakan di surat Maryam. Allah ceritakan di surat Maryam. Qala rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata layalin sawiyya. Fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asiyya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap wahyukan kepada beliau untuk banyak berzikir, dan Nabi Zakaria menyampaikan kepada masyarakat banyak berzikir. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam enggak bisa bicara selama 3 hari. Maka sampai ada ulama yang mengatakan, andaikan manusia itu boleh untuk berhenti zikir, Nabi Zakaria lah orangnya. Padahal Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, Allah ceritakan di surat Ali Imran, ya. Zakaria. Nah, di Ali Imran
Nabi Zakaria difirmankan oleh Allah, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Di Ali Imran ayat 41. Andaikan manusia itu boleh berhenti zikir, Nabi Zakaria lah orangnya. Karena Nabi Zakaria di saat beliau ayat berapa ini? 41. Nah. Di saat beliau tidak bisa bicara, beliau tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qala ayatuka, tanda bahwasanya engkau akan punya anak, engkau tidak bisa bicara dengan orang lain selama 3 hari. Selain hanya ramza, selain hanya isyarat. Sehingga beliau gunakan bahasa apa itu? Bahasa orang bisu. Wadhkur rabbaka katsira. Tapi ingatlah Rabbmu, seringlah berzikir dan bertasbihlah di waktu pagi dan di waktu sore, bil asyi wal ibkar, di waktu sore dan pagi. Maka Anda yang bisa bicara dengan normal, mengeluarkan suara subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, dengan normal, terdengar dengan baik, Anda tidak punya udzur sebagaimana dimiliki oleh Zakaria. Jika Zakaria tetap diperintahkan oleh Allah padahal beliau dalam kondisi bisu, maka kita yang enggak bisu seharusnya lebih banyak berzikir. Baik, kembali ke tema. Berdoalah disertai dengan keyakinan dan harapan yang besar kepada Allah. Jangan pernah bosan untuk berdoa, sekalipun tanda-tanda dikabulkan belum nampak. Saya sudah berdoa tiap kali sholat, tapi kayaknya belum ada pendapatan yang bisa membuat utangku lunas. Kok masih biasa-biasa saja? Yang nagih itu saya udah pusing, Pak Ustadz. Lah terus gimana? Mau diapain? Saya mutong berdoa. Wah, jangan. Terus berdoa. Gantungkan harapan itu kepada Allah. Yang penting adalah Anda punya ketergantungan kepada Allah, sehingga Anda akan terus berdoa kepada Allah. Ini kita bacakan keajaiban doa utang, tapi insya Allah kita bahas besok ya. Di pertemuan berikutnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengamalkan doa-doa baik yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga para jamaah yang punya utang, yang baik yang ikut kajian ini secara live maupun yang nonton rekamannya, kami doakan semoga utang Anda cepat lunas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslimin bisa melihat ya, di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat ya, ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga tahap ya pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya, membutuhkan ya donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menginfakkan sebagian harta
yang Allah titipkan bagi kita. Dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak saya kan dirawat nih sakit di rumah sakit, dan Qadarullah. perawat-perawatnya suster-suster kan baik-baik gitulah. Alhamdulillah. Saya pengen ngasih kayak makanan gitu kalau malam buat suster jaga itu, boleh nggak Ustaz ya? Ini rumah sakit swasta atau daerah, Pak? Swasta. Swasta. Rumah sakit umum swasta lah, bukan punya pemerintah, bukan. Baik. Barakallahu Ustaz. Wafikum barakallah. Assalamualaikum. Baik. Tayyib, yang kami pahami untuk tenaga yang dia tidak melibatkan masalah kebijakan ya. Karena tenaga medis itu ada yang berkaitan dengan kebijakan, ada yang tidak berkaitan dengan kebijakan. Yang berkaitan dengan kebijakan itu contohnya dokter. Maksud saya kebijakan adalah ini pasien boleh pulang, ini pasien harus mengkonsumsi obat A, B, C, D. Nah, untuk yang seperti ini tidak boleh untuk menerima Tidak boleh untuk menerima hadiah dari pasien. Juga tidak boleh untuk menerima hadiah dari pabrik obat, karena itu memberikan efek terhadap kebijakannya. Tapi untuk tenaga medis yang lebih bersifat tenaga pelengkap seperti perawat, kemudian tukang bersih-bersih dan seterusnya, insya Allah tidak masalah jika diberi hadiah, tapi ya dengan satu ketentuan, pihak rumah sakit mengizinkan. Sehingga Bapak bisa tanya ke bagian atasan di rumah sakit itu, ya semampunya misalnya. Di situ kan ada nomor telepon ya. Nomor telepon manager on duty. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab untuk hari ini? Yang tertinggi. Oh, dokter A. Anda hubungi manajer on duty-nya lewat telepon atau apa. Ini saya merasa senang dengan layanan para perawat di sini. Boleh nggak saya ngasih makanan atau apa di waktu malam? Kalau mereka bilang boleh, silahkan. Anda ngasih seperti itu. Karena dalam masalah hadiah untuk karyawan yang swasta, ketika dia sudah diizinkan oleh pihak atasan, insya Allah tidak masalah jika kemudian diberikan kepada para karyawan. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya di luar tema. Apakah sebagai orang tua turut berdosa apabila seorang anak lakinya melakukan perbuatan zina, padahal orang tua tersebut selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya? Apakah orang tuanya harus ikut salat taubat? Dan apakah ini sudah takdir dari Allah ya Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Orang tua mendapatkan ujian dari anaknya dengan musibah berupa musibah lahir seperti anaknya sakit, sebagaimana disampaikan pada penanya sebelumnya. Atau musibah batin berupa kenakalan yang dilakukan oleh anak, seperti pertanyaan yang ibu sampaikan. Sehingga sebagai orang tua kita menjaga anak lahir batin. Jangan sampai anak ini sakit, kita jaga. Pokoknya kamu kalau main harus hati-hati. Jangan main di tempat yang berbahaya dan seterusnya. Agar dia nggak sakit. Kita kasih dia makanan yang bergizi. Agar dia nggak sakit. Karena kalau anak sakit, orang tua ikut sangat repot. Demikian pula anak itu kita ajari dengan pendidikan-pendidikan yang baik.
agar dia tidak menjadi sumber masalah di masyarakat, tidak melakukan perbuatan yang membuat malu orang tua. Karena kalau anak melakukan seperti itu, orang tua akan menanggung malu besar di masyarakat. Bikin repot orang tuanya. Sehingga kita diuji dengan keberadaan anak lahir batin. Makanya orang tua yang baik jaga anak itu lahir batin. Fisiknya dijaga, kemudian batinnya juga dijaga. Jaga anak lahir batin. Nah, selanjutnya kalau ada orang tua yang sudah melakukan seperti itu secara maksimal, namun terjadilah musibah sebagaimana yang Allah kehendaki, tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Tapi takdir tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan maksiat. Namun kalau itu sudah terjadi, membuat kita bingung, pusing, salah satu di antara bentuk sabar untuk kita tanamkan pada diri kita adalah, salah satu cara agar kita bisa sabar adalah, ya kita sampaikan ini takdir Allah Ta'ala. Mau gimana lagi, yang namanya hamba tidak bisa mengendalikan. Padahal orang tua itu berontak, tidak mau dengan yang kayak gini. Maka dia marah kepada anaknya. Dia sedih dengan sikap anaknya. Tapi gimana lagi, masa anak dimusuhi? Baik, sekarang apakah orang tua menanggung dosa? Allah tegaskan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang hamba tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga ketika orang tua tidak memberikan motivasi, sudah memberikan pendidikan yang baik, tapi anak melakukan pelanggaran seperti itu, orang tua tidak menanggung dosa. Nabi Nuh alaihissalam, beliau punya anak yang kafir. Dan ketika anaknya itu kafir, sampai tenggelam dalam kondisi kafir, Nabi Nuh tidak menanggung dosa anaknya. Karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anak, murni keinginan pribadinya. Dan Nuh sudah mengingatkan, sudah mengajak anaknya, Ya bunayyar kam ma'ana, wahai putraku, mari ikut naik bersama aku. Ya, tapi anaknya malah sombong dan dia mengatakan, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik gunung yang tinggi sehingga nanti aku tidak tenggelam. Kata Nuh alaihissalam, la asima alaikumul yaum. Enggak ada yang bisa melindungimu hari ini. Semua akan ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala kecuali yang berada di atas perahu. Wahala bainahuma maujun fakana minal mughraqin. Kemudian datang gelombang besar, lalu anaknya itu tenggelam. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo, Silakan, Anda sudah terhubung. iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya mau bertanya terkait ini utang Ustaz. Jadi saya saat ini kondisinya alhamdulillah masih cukup untuk kontrak sewa rumah. Tetapi kami ada tabungan yang cukup untuk insya Allah membeli rumah cash. Namun referensi rumah yang kami dapat misalnya kurang 50 juta. Apakah kami apakah hukumnya halal kalau kami pinjam uang ke saudara atau ke lembaga lain yang tidak ada ribanya dalam kaitannya syarat halal berhutang Ustaz gitu. Nah, baik. Utang itu halal, tapi jadikan sebagai pilihan yang terakhir. Itu kan prinsip kita yang sudah pernah kita sampaikan pada kajian sebelumnya. Jadi, apakah kita boleh berutang? Hukum asalnya mubah utang itu ya. Yang kita permasalahan kemarin adalah orang yang punya hobi utang, bahkan dia cicilan belum selesai, sudah ngutang lagi, ini belum selesai, sudah ngutang lagi di tempat yang berbeda. Ya. Dia misalnya di Bank X, sudah utang mobil, ya, leasing. Lalu dia mau utang lagi di Bank X, nggak diterima Pak. Utang Bapak yang pertama belum lunas. Akhirnya dia pindah ke Bank Z. Bank Z, dia BI checking. Loh, ini utang di Bank X belum selesai. Oh, mohon maaf Pak, kami belum bisa menerima. Langsung dia beralih ke BMT. Nah, BMT kan tidak melakukan BI checking. Ya, Bapak sholat jamaah, sholat. Ikut kajian, ikut. Baik, utang diloloskan. Ya. Verifikasi, kemudian berhasil, lolos. Dia punya tanggungan utang 2. Nanti BMT belum lunas, Bank X belum lunas, BMT belum lunas. Cari lagi yang lain.
Subhanallah. Yang kayak gini yang kita anggap sebagai orang yang tercela. Tapi kalau untuk kasus Anda, selama Anda merasa yakin, insya Allah untuk utang 50 juta, semoga nanti bisa lunas dalam waktu ya kurang lebih 1 atau 2 tahun, sehingga tidak terlalu memberatkan bagi orang yang memberikan utang, silakan Anda utang untuk beli rumah secara cash. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya masih punya hutang ke beberapa orang. Uang itu dulu saya investasikan lagi ke orang lain untuk kerjasama bisnis tapi tidak jalan. Bagaimana solusi saya untuk usaha menyelesaikan Ustadz? Karena orang yang bawa uang saya sudah saya tagih juga belum ada. Sedang pekerjaan saya sekarang belum bisa menghasilkan. Mohon penjelasannya Ustadz. Yang bawa uang ditagih belum bayar. Baik. Begini, saya coba urutkan ya. Ada A, B, C misalnya, memberi utang kepada D. Ya. Ini ngasih utang ke beberapa orang gitu kan. Lalu D salurkan ke beberapa unit usaha. Ya. Ini ada usaha pula, ada usaha. Tapi ini nggak jalan gitu ya. Nah, kalau yang pertama ini akadnya utang. Di ini akadnya utang. Yang ini akadnya apa ini? Yang kedua ini. Kalau akad Anda adalah akad mudharabah, lalu usaha nggak jalan karena faktor tertentu yang itu di luar keteledoran mudharib, di luar keteledoran pengelola, maka kemudian usaha itu gagal dan rugi, Anda yang harus nanggung kerugiannya. Utang tetap wajib dikembalikan, dan Anda tidak punya pendapatan dari usaha-usaha ini. Ya. Sehingga Anda harus nanggung kerugian itu. Kenapa? Pemodal ketika usaha gagal dan itu di luar keteledoran mudharib, maka pemodal harus siap nanggung kerugian modalnya. Sehingga kalau ini akadnya mudharabah, di mana nanti Anda berharap dapat bagi hasil, lalu ternyata rugi, maka Anda harus siap dengan resiko rugi itu. Tayyib. Tapi utangnya harus tetap Anda kembalikan karena akadnya akad utang. Ini kan akad yang berbeda. A, B, C kepada Anda, sehingga tanggung jawab Anda kepada mereka. Sementara usaha 1 sampai 3 ini Anda memberikan modal. Makanya sebenarnya pola seperti ini kurang bagus gitu ya. Kenapa? Karena kepentung 2 kali jadinya. Jadi kalau belum siap untuk memberikan modal usaha kepada yang lain, jangan ngutang, jangan gunakan duit orang lain untuk modal, bahaya itu. Ya, jadi Anda ingin menanam modal di tempat usaha A, di tempat usaha B, di tempat usaha X, Y, Z. Anda nggak punya uang, ya sudah, jangan ikut modal, nggak punya uang. Tapi tunggu dulu, coba saya pinjamkan. Wah, bahaya itu, jangan. Ini prinsip yang berbahaya. Nah, tapi kan nggak apa-apa Pak, itu berpeluang menguntungkan. Nanti kalau untung bagi hasil, saya bisa kembalikan. Iya betul, cuman bahaya. Kalau itu rugi, ya, Anda sudah rugi kehilangan uang itu. Yang kedua, Anda kebebanan utang dari orang lain. Makanya pola seperti ini jangan dilakukan. Kalau nggak punya uang, ada peluang usaha, ya namanya nggak punya uang, ya jangan memaksakan diri untuk memberikan modal. Wallahu a'lam. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila kita memberikan hutang kepada seseorang 5 tahun yang lalu, misal sebesar 15 juta, hingga saat ini belum terbayarkan hutang tersebut, sedangkan seiring bertambahnya tahun, uang 15 juta tersebut akan turun nilainya karena inflasi. Apakah boleh pada saat lunasan hutang kita minta disetarakan harga emas pada saat peminjaman uang tersebut agar nilai pelunasannya sama dengan nilai saat ini? Apakah hal tersebut termasuk riba, Ustadz? Ini butuh pembahasan yang panjang, dan di buku Ada Orang Utang, tema itu ada. Bab itu ada, nanti kita taruh di belakang, tentang bolehkah
menagih utang dengan menggunakan emas, dan bagaimana pengaruh inflasi terhadap utang. Kalau Bapak bersabar, insya Allah nanti akan kita bahas itu sehingga lebih detail ya. Apakah ada koreksi utang disebabkan karena pengaruh inflasi. Dan kasus ini cukup banyak. Yang lebih dari 5 tahun banyak. Bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Ada salah satu orang yang dia transaksi rumah atau tanah di tahun 70-an. Dilunasi di tahun 2000-an. Jadi 30 tahun lebih. 2000 sekian gitu baru dilunasi. 2015 atau 2014 itu. Sehingga ada selisih tahun yang cukup panjang. Wah, itu faktor koreksinya banyak sekali. Terus gimana solusinya? Insya Allah nanti kita akan bahas di kajian seputar apakah inflasi mempengaruhi akad utang dan bolehkah penggunaan emas sebagai standar pembayaran. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ustadz, ini di luar tema. Mau menanyakan, saya alhamdulillah sudah resign dari bank konvensional. Kemudian yang saya tanyakan, apakah saya berhak mendapatkan pensiun dari bank saya yang sudah saya tinggalkan Ustadz? Jazakallah khair. Apakah berhak untuk mendapatkan pesangon ya dari apa tadi? Pekerjaan Anda sebelumnya, yaitu di bank konven. Di buku tentang fikih ASN kita bahas seperti itu, tentang masalah hukum dana pensiun, ada di halaman 296. Coba kita buka. Kesimpulan hukum dana pensiun. Di atas ini pembahasan tentang dana pensiun ya. Nah, ini kesimpulannya. Tidak boleh mengambil dana pensiun dari perusahaan yang bergerak di bidang yang haram. Seperti perusahaan khamr, rokok, perusahaan jasa haram, termasuk lembaga keuangan ribawi, atau lembaga gharar. Lembaga gharar itu contohnya asuransi, itu lembaga gharar. Baik swasta maupun milik pemerintah. Saya kutipkan keterangan Dr. Muhammad Ad-Dawsari. Beliau menulis sebuah paper tentang masalah ar-ratib at-taqa'udi, tentang masalah pensiunan. La yajuzu akhdhu ar-ratib at-taqa'udi idza kana natijan an amalin asluhu muharram. Tidak boleh untuk mengambil ratib taqa'udi. Tidak boleh mengambil dana pensiun jika pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang asalnya haram. Seperti ratib at-taqa'udi, seperti upah pensiun yang dihasilkan dari pekerjaan di perusahaan khamr atau tobacco, ya, tobacco berarti rokok. Wa min dzalika al-amal fil bunuk. Demikian pula pekerjaan di bank. Ya. Allati la tata'amalu illa bil umuril muharramah. Yang bank itu tidaklah mendapatkan penghasilan, tidaklah bermuamalah kecuali dengan cara yang haram secara syar'i. Maka upahnya untuk pekerjaan ini adalah haram karena ini upah dari manfaat yang haram, dari kerja yang haram secara syar'i. Sehingga kami sarankan kalau Anda tetap diberi pesangon ketika Anda sudah resign dari bank konven, maka silahkan salurkan pesangon itu untuk kepentingan masyarakat. Bisa dengan cara diberikan kepada fakir miskin, atau Anda gunakan untuk pembangunan fasilitas umum yang ada di sekitar Anda, atau bisa juga disalurkan ke lembaga pendidikan yang membutuhkan dana untuk pembangunan dan seterusnya. Insya Allah itu bisa dijadikan sebagai solusi sebagaimana orang melepas harta haram yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.